dari sini. Saya nggak sudi punya besan seperti kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang ibu tua dan anak laki-lakinya diusir dan dihina oleh istri serta mertuanya sendiri di atas pelaminan. Ibu tua itu dipermalukan besannya sendiri di depan banyak orang. Sementara pengantin laki-laki terlihat syok karena ibunya yang ia sayang diperlakukan sehina itu. Hanya karena ibu dari pengantin laki-laki tersebut dianggap berasal dari keluarga orang miskin. Ternyata anggapan mereka semua salah. Tepat setelah ibunya dipermalukan, pengantin laki-laki tersebut mengambil sebuah tindakan yang membuat istri dan mertuanya syok. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Jendela Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara lembab menyentuh dinding-dinding rumah kecil di ujung kampung. Catnya telah pudar, beberapa bagian dinding mengelupas. Sementara atap seng menahan sinar matahari yang baru menanjak. Dari pintu kayu yang catnya retak, seorang pria berusia 28 tahun melangkah keluar membawa sapu lidi. Kaosnya polos, jeansnya tipis di bagian lutut, tetapi senyumnya ramah. Dialah Raffi. Di kursi bambu teras, seorang perempuan berkerudung coklat tua duduk tegap. Wajahnya teduh, garis-garis halus di pelipisnya bercerita panjang. Dialah Busari, ibunda Raffi. Di tangannya, secangkir teh mengepul menebar hangat dalam udara yang lembab. Sudah sarapan, nak? Tanyanya pelan. Nanti saja, Bu. Biar halaman bersih dulu, jawab Raffi, menyapu dedaunan yang jatuh. Tak ada yang menyangka, lelaki sederhana yang setiap hari menimba air sumur dan menjemur selimut di tali nilon itu sebenarnya adalah pewaris tunggal Pradipta Mandiri Group, holding yang diam-diam menopang banyak toko grosir, distribusi bahan pangan, dan logistik di kota-kota besar. Satu tanda tangannya bisa mengubah arah rapat direksi, satu kalimatnya dapat menutup, atau membuka, jalur pasokan ke puluhan cabang. Namun Raffi memilih tinggal di rumah kecil, jauh dari sorotan, hanya bersama ibunya. Ia pernah mencicipi hangatnya sanjungan semu, manisnya pujian berbalut kepentingan. Sejak itu, ia memutuskan membiarkan dunia melihatnya sebagai orang biasa, supaya hati-hati yang mendekat pun ketahuan, tulus atau sekadar menghitung. Siang menjelang, Raffi menstarter motor tuanya. Ia menuju kota untuk memenuhi undangan kampus, berbagi ringan tentang wirausaha. Di aula sederhana, ia berbicara kalem, banyak tersenyum, tak menyebut jabatan, tak menyebut angka omzet. Di sela acara, ia berkenalan dengan seorang gadis, Nadia. Usianya 25, tutur bahasanya teratur. Gaya anggunnya memancarkan percaya diri. Keluarganya terpandang. Ayahnya dikenal sebagai pengusaha konstruksi lokal. Ibunya aktif dalam berbagai perkumpulan sosialita. Pertemuan mereka singkat, bertukar pandang, bertukar sapa, lalu bertukar nomor. Raffi tidak mengungkap siapa dirinya. Nadia pun terlihat tidak bertanya. Namun, di lingkaran pergaulan Nadia, sebuah desas-desus berputar pelan. Kabar bahwa Raffi bukan lelaki sembarangan. Rumor itu mula-mula sehalus kabut. Katanya ia anak orang penting, lalu menebal. Katanya ia pemilik saham mayoritas di perusahaan distribusi besar. Nadia tidak menanyakan langsung. Ia menyimpan rasa ingin tahu itu seperti menaruh kunci di saku. Ada kalanya ia percaya Raffi memang sederhana. Ada kalanya ia yakin gosip itu benar. Pada akhirnya, ia melaju saja. Berkenalan makin dekat, berkirim pesan makin rapat, hingga jatuh hati, dan di sudut yang lain, jatuh angan. Waktu berjalan. Raffi merasa cocok, tetapi ia juga sadar betul, cinta yang sehat tidak berdiri di atas fata morgana. Maka ia dan Busari menyusun rencana kecil, sebuah cermin untuk memantulkan watak. Rencananya sederhana. Di hari pernikahan nanti, Busari akan hadir dengan pakaian seadanya, sebagaimana hari-hari biasa. Tidak untuk merendahkan,
Bukan pula untuk mempermalukan, melainkan untuk bertanya pada hati, adakah penghormatan yang berdiri tanpa tongkat harta? Bu yakin? Raffi bertanya pada suatu malam, menemani ibunya melipat kebaya coklat tua yang benangnya sudah mulai naik. Kalau ini cara paling lembut untuk mengetahui isi hati orang, ibu siap, sahut Busari. Sorot matanya tenang, seperti telaga yang tak mudah keruh. Di seberang kota, rumah besar keluarga Nadia sibuk. Tenda putih keperakan siap terpasang. Dekor emas, putih sudah dijadwalkan tiba. Gaun pengantin menggantung di lemari kaca. Bu Rina, ibunda Nadia, menatap daftar vendor sambil sesekali menghela napas. Bukan lelah, melainkan hendak memastikan semua sempurna. Pak Darmawan, ayah Nadia, lebih banyak diam, menyerahkan panggung pada istrinya. Dari awal, keluarga Nadia mengambil alih persiapan. Gedung besar, menu premium, tamu-tamu penting. Raffi tak memprotes. Baginya yang penting sah, sakral, dan sederhana dalam hati. Beberapa hari sebelum akad, Raffi menelepon. Nadia, nanti ibu saya ikut naik pelaminan untuk berfoto, ya? Di ujung sana, nada Nadia melunak. Tentu, tentu. Namun ada jeda tipis, sekilas gelisah. Raffi menutup telepon. Ia mengembus napas panjang. Rencananya tidak sekadar memanggil ibu ke pelaminan. Ia hendak memanggil nurani semua yang hadir. Malam jelang hari H, Busari duduk di teras menatap ke langit. Apapun yang terjadi besok, jangan simpan marah, nak, katanya. Raffi mengangguk. Yang kita simpan cuma hormat. Angin membawa bau tanah basah. Jauh di jalan raya suara kendaraan saling bersahutan. Kota bersiap untuk besok yang ramai. Pagi itu cerah bersih. Raffi dan Busari berangkat dengan mobil sewaan. Bukan sedan mewah, bukan juga iring-iringan. Busari mengenakan kebaya coklat tua yang dijahit ulang di sana-sini. Kerudungnya sederhana. Sandal kulitnya sudah dilapisi ulang. Langkahnya ringan. Wajahnya damai. Raffi menggamit lengannya ketika mereka memasuki lobi gedung. Lantai marmer licin, lampu gantung kristal berkilau, aroma bunga segar menguar. Rombongan tamu berbusana terbaik berdatangan. Kamera-kamera siap menangkap momen. Di ruang rias, Nadia bercermin. Gaun putihnya jatuh sempurna. Riasan tipis menegaskan matanya yang tajam. Saat Raffi mengetuk pintu, ia menoleh. "Kamu siap?" tanya Nadia. Senyumnya dibuat-buat santai. Raffi mengangguk. "Ibu nanti ikut foto di pelaminan." "Ya," ujar Nadia singkat. Matanya melarut ke ponsel. Seolah-olah agenda sponsor lebih penting daripada kalimat barusan. Akad berjalan hikmat. Doa diaminkan. Tepuk tangan pelan. Foto-foto resmi dilakukan. Musik lembut kembali mengisi udara. Tamu-tamu utama bergantian naik ke pelaminan. Keluarga inti, kerabat dekat. Lalu Raffi berdiri dan mengambil mikrofon dari MC. "Bapak, Ibu serta sahabat semua," suaranya tenang. "Izinkan saya mengundang seseorang yang paling berarti dalam hidup saya. Ibu saya, Busari." Kepala-kepala menoleh. Busari berdiri dari kursinya di barisan depan, melangkah pelan ke tangga pelaminan. Kain kebayanya yang telah menua menyapu karpet merah. Seorang sepupu Nadia yang duduk di baris samping saling sikut dengan temannya. Tawa kecil mereka tertahan. Wajah Bu Rina mengeras. Dalam sekejap, bibirnya yang semula tersenyum kaku menipis. Ia melirik ke menantunya, Raffi, lalu ke gaun anaknya. Tatapan matanya turun naik menilai kebaya Busari seperti menilai daftar belanja. Saat Busari menjejak anak tangga terakhir, MC hendak mempersilakan, namun Bu Rina berdiri. "Maaf." Suaranya terdengar tanpa mikrofon sekalipun. Tamu undangan dimohon mengikuti alur acara. Untuk sesi keluarga inti, ada urutannya. Raffi menoleh pelan. "Beliau keluarga inti saya, Bu." Hening memanjang. Tante Vira, kakak Bu Rina, bangkit berdiri pula, lalu berbisik-bisik pada petugas gedung. Dua satpam berseragam rapi mendekat. "Maaf, Bu," kata salah satunya kepada Busari. "Untuk saat ini,
Pihak keluarga berharap yang naik pelaminan sesuai daftar. Raffi menempatkan dirinya di antara satpam dan ibunya. Ibu saya naik sebentar, foto, lalu turun. Tidak mengganggu siapapun. Nada Bu Rina meninggi, masih berusaha dikemas sopan. Ini acara besar. Kami ingin semua tertib dan pantas dilihat. Kata pantas melesak seperti jarum halus tapi dalam. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang mengangkat ponsel. Ada yang pasang telinga. Raffi hendak bicara ketika Nadia, yang sedari tadi berusaha tersenyum, menarik lengan ibunya pelan. Bu, sudahlah, sebentar saja. Ucapnya lirih. Tetapi Bu Rina menepis halus. Mohon maaf, katanya lantang, menghadap ke petugas. Tolong arahkan tamu yang tidak berkepentingan untuk menunggu di bawah. Kita punya image yang harus dijaga. Seketika udara berubah. Inilah saat ketika rencana kecil Raffi memantulkan watak. Wajah-wajah yang sebelumnya ramah pelan-pelan menampakkan garis aslinya. Dua satpam, kebingungan antara sop dan perasaan, mencoba menghaluskan tugas. Mari, Bu, kita tunggu di bawah. Ajak salah satunya. Caca, sepupu muda Nadia, berkacak pinggang sambil berseru setengah berbisik tapi terdengar. Tolong jangan merusak momen. Baju seperti itu. Ya. Raffi menahan napas. Jangan sentuh ibu saya. Suaranya datar namun padat. Ia menatap tajam ke arah petugas. Bukan marah, melainkan peringatan. Sayangnya, kemelut kecil di pelaminan sudah menjadi tontonan. Beberapa tamu yang berdiri bukan karena ingin membantu, melainkan karena ingin menyaksikan. Bu Sari menatap putranya. Tidak apa, Nak, ibu bisa menunggu di bawah, katanya pelan, memilih meredakan. Namun Bu Rina menambahkan kalimat yang menyayat. Sebaiknya ibu keluar gedung saja dulu. Di lobi ada tempat duduk. Kami takut. Ya, pakaian ibu kurang sesuai untuk foto-foto kami. Kata-kata itu tajam, meski dibungkus pilihan diksi yang halus. Perintahnya jelas. Keluar. Mengusir tanpa perlu berkata, keluar. Seketika, rasa malu memerah di pipi Bu Sari. Tak ada air yang disiramkan. Tak ada tangan yang mendorong keras. Tetapi kata-kata itu lebih pahit daripada air apapun yang mungkin membasuh. Ia menunduk. Lalu mundur satu langkah. Dua petugas, kini atas perintah, mengiringnya turun tangga, mengantar keluar barisan tamu, dan berhenti di ambang pintu lobi, seakan menarik garis tak kasat mata. Di dalam untuk yang pantas, di luar untuk yang tidak. Raffi berdiri membeku sejenak. Keping-keping ingatan tentang ibunya, yang mengajari cara menakar garam, yang mengantar Raffi kecil berlari-lari di jalan becek, menyeruak. Ia melepaskan mikrofon dari tangan MC. Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau yang baru diasah. Pernikahan ini, saya batalkan saat ini juga. Seketika aula menahan napas. Nadia terbelalak. Kamu bercanda. Ia menahan lengan Raffi. Namun Raffi menghindar. Aku tidak pernah bercanda soal harga diri ibu, ucapnya. Kalau begini caramu menyambut ibu mertuamu, apa jadinya esok? Raffi, kita bisa bicarakan setelah acara. Sela Pak Darmawan mencoba mendamaikan. Namun Bu Rina masih berdiri di tempatnya. Marah yang disembunyikan dalam bentuk aturan. Silakan bicarakan dengan dirimu sendiri, Bu. Raffi menatapnya datar. Lalu ia mengeluarkan ponsel, mengetik cepat, dan menghubungi seseorang. Singkat, jelas. Jalankan. Masuk sesuai rute. 5 menit. Raffi turun dari pelaminan. Ia menapaki tangga, menjemput ibunya yang menunggu di lobi dengan mata yang bening walau diliputi luka. Maafkan, Bu, bisiknya. Bukan salahmu, jawab Bu Sari. Air tidak bisa dipaksa jernih di gelas yang sudah diisi warna. 5 menit kemudian, suara deru mesin terdengar di halaman. Dari gerbang, barisan mobil hitam melaju tertib. Disusul beberapa kendaraan logistik berlogo kecil PMG di pintunya. Pradipta Mandiri Group. Pintu-pintu mobil terbuka. Para petugas keamanan berpakaian rapi turun.
membentuk barisan. Seseorang dengan jas sederhana, Dion, mendekat ke Raffi dan menunduk singkat. "Semua siap, Mas." Raffi menoleh ke arah aula, lalu masuk kembali, menggandeng ibunya. Suasana riuh berganti sunyi. Ia berdiri di depan pelaminan, meminjam mikrofon MC sekali lagi. Suaranya tidak meninggi. Ia hanya berbicara jelas. "Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri dengan nama lengkap. Raffi Pradipta, penanggung jawab Pradipta Mandiri Group." Ia mengangkat map yang baru diantarkan Dion. Logo perusahaan tertera di halaman pertama. Selama ini, banyak toko, proyek, dan jaringan pasokan di kota ini berdiri dengan kerjasama yang, syukurlah, lancar. Termasuk bisnis keluarga Darmawan Rina. Detik itu, beberapa pengusaha yang duduk di baris depan saling pandang. Ada yang meneguk air, ada yang mengusap kening. "Mulai hari ini," Raffi melanjutkan, "seluruh kerjasama kami dengan perusahaan Bapak, Ibu kami akhiri. Perinias, kontrak pasokan, semua terminasi sesuai klausul pelanggaran etika dan reputasi." Bu Rina berdiri goyah. "Raffi, tolong, kita bicarakan baik-baik," katanya memaksa senyum. Namun suaranya kehilangan tenaga. "Berbaik-baiklah dulu pada hati orang tua orang lain," jawab Raffi. "Baru kita bicara bisnis." Nadia melangkah mendekat. Wajahnya memucat. "Aku minta maaf. Aku tadi panik. Ibu juga. Maksudnya, aku tidak menyangka." Raffi menggeleng halus. "Panik itu ujian kecil. Wataklah yang menjawabnya." Ia menoleh kepada tamu. "Saksi hari ini bukan hanya manusia, tapi juga niat. Saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Acara ini selesai. Mohon pamit." Raffi mundur menggandeng Bu Sari. Sepanjang lorong orang-orang menepi. Yang berani menatap dengan hormat. Yang tidak berani, menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena malu telah membiarkan kata-kata tidak pantas begitu mudah menilai manusia. Di luar, Dion dan beberapa anggota tim membuka pintu mobil. Raffi menuntun ibunya masuk. Lalu sebelum menutup pintu, ia memandang ke dalam gedung sekali lagi. Bukan tatapan menang, bukan pula tatapan balas dendam. Hanya tatapan yang berkata, "Cukup." Keesokan harinya, kota riuh oleh kabar. Video pendek. Momen Bu Sari diantar keluar lobi dengan halus, namun jelas-jelas diusir. Momen Raffi membatalkan pernikahan. Momen map perusahaan dibuka, mengalir di media sosial. Tagar yang menyebut nama Nadia, Bu Rina, dan Pradipta Mandiri Group memuncak. Komentar datang bertubi-tubi. Kalau ibu mertua saja diusir dari gedung pesta, bagaimana nanti saat sakit? Pakaian bisa disesuaikan, tetapi mulut yang merendahkan sulit diubah. Terima kasih, Bang Raffi, karena mengingatkan, hormat itu bukan formalitas. Pada siang yang sama, tim legal PMG mengirimkan surat terminasi resmi. Jaringan pasokan barang ke perusahaan keluarga Darmawan Rina dihentikan. Status pembayaran dimutakhirkan sesuai perjanjian. Tidak perlu waktu lama. Efeknya menjalar. Gudang-gudang barang kiriman tertahan. Toko-toko kehabisan stok premium. Pelanggan berpindah. Di rumah besar keluarga Nadia, telepon berdering tanpa jeda. Pak Darmawan menjawab dengan suara serak. Sebagian panggilan hanya ingin konfirmasi kabar. Sebagian lagi menagih kejelasan. Bu Rina duduk di sofa. Kedua tangannya menekan pelipis. "Ini tidak mungkin terjadi," gumamnya. Nadia mematung menatap layar ponsel. Pesan yang masuk adalah hujan saran, sabar, dari teman-temannya. Tetapi tak satu pun bisa menyeka pedih. Beberapa pekan berlalu. Di halaman rumah besar itu, mobil-mobil mewah berguguran. Satu-satu dijual untuk menopang ongkos. Staf yang dulu berjajar di gerbang pamit. Meja resepsionis kosong. Lampu taman sering tak dinyalakan. Kehidupan merunduk. Memikirkan ulang apa arti, status. Sementara itu, di rumah kecil ujung kampung, Raffi dan Bu Sari menjalani hari seperti biasa. Raffi menyapu halaman pagi-pagi, mengantar ibunya belanja sayur ke pasar,
sesekali menerima tamu dari kantor di kios sederhana dekat lapangan, bukan di ruangan berpendingin megah. Mereka tertawa ringan saat teh panas dihidangkan. Orang-orang kampung menyapa, menyebut Raffi, Mas Raffi. Tidak, Pak, ini atau itu. Dan itu membuatnya merasa tentram. Suatu sore, langit memerah. Raffi dan Busari duduk di bangku kayu halaman, menatap anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Yang jatuh itu bukan rumah orang, kata Busari. Yang jatuh itu topeng. Raffi mengangguk. Dan yang berdiri tegak itu yang sejak awal tak memakainya. Beberapa waktu berselang, Nadia datang ke kampung. Ia tidak menaiki sedan, melainkan angkot. Pakaian yang ia kenakan sederhana. Wajahnya lelah. Ia berdiri di depan pagar rumah kecil itu. Pintu terbuka. Raffi keluar, terkejut sejenak, lalu menapakkan langkah mendekat. Aku minta maaf, ucap Nadia. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada pembenaran. Aku salah. Ibuku salah. Boleh aku menyampaikan maaf langsung pada Busari? Raffi menatapnya. Di dalam, Busari berdiri dengan senyum kecil. Ia melangkah pelan menghampiri Nadia. Maaf ibu terima, katanya lembut. Tapi luka butuh waktu. Doakan dirimu sembuh dari kebiasaan menakar manusia dengan tampilan. Itu obat paling manjur. Nadia mengangguk. Air matanya jatuh. Terima kasih, Bu. Ia menoleh pada Raffi. Aku tak meminta kita kembali. Aku tahu itu tak pantas ku minta. Aku hanya ingin bilang, semoga kamu bahagia. Terima kasih, jawab Raffi. Bahagia tidak selalu datang dari punya, tapi dari menghormati. Nadia melangkah pergi, membawa pulang pelajaran yang lebih berat dari gaun manapun yang pernah ia pakai. Musim berganti. Rumah besar yang pernah sombong kini sepi. Bu Rina duduk di ruang tamu yang kian kosong. Ia mencoba menelepon beberapa rekan bisnis. Tanggapan yang datang dingin. Kami menunggu reputasi membaik. Pak Darmawan kembali ke meja kerja kecilnya. Membuka buku catatan tua. Memulai lagi dari nol dengan proyek kecil-kecilan. Menelan ludah atas dosa tidak mencegah. Sementara Nadia bekerja membantu usaha keluarga kecil kerabat, melayani pembeli di warung, merapikan rak, sesekali mengantar pesanan. Kota pun melanjutkan hidup. Portal berita pelan-pelan mengganti headline. Tetapi diingatan banyak orang, hari itu tersisa sebagai cerita. Tentang seorang ibu yang diusir halus dari pelaminan, tentang seorang anak yang memilih membela martabat ibunya daripada gengsi, tentang sebuah keluarga yang belajar, kadang dengan cara yang tidak lembut, bahwa pakaian bukan ukuran dan gedung bukan ukuran, hatilah ukuran. Satu petang, Raffi mengajak Busari berjalan di pematang sawah. Langit menguning, angin membawa bau padi. Kita melewati badai, kata Busari. Apa hatimu lega, Nak? Lega, jawab Raffi. Karena pelajaran utama bukan untuk orang lain, tapi untukku sendiri. Jangan pernah malu pada kesederhanaan. Dan jangan pernah sombong pada kelapangan, tambah Busari. Keduanya tertawa kecil. Mereka melangkah pulang melewati jalan setapak, menutup hari dengan hati yang ringan. Di teras rumah, Raffi menuang teh. Bu, ingat saat ibu berdiri di pelaminan lalu diminta menunggu di lobi? Tanyanya, kalimat itu keluar tanpa getir. Ibu ingat, senyum Busari. Dan ibu juga ingat saat kamu berdiri di sebelah ibu, lebih tinggi daripada semua lampu gantung itu. Ia menatap mata anaknya. Terima kasih, Nak. Raffi mengangguk. Terima kasih sudah mengajarkan. Menunggu di lobi pun tetap bisa bermartabat. Malam turun. Di atas genting, sinar bulan menari-nari. Di kejauhan, suara azan Isya menggema. Raffi dan Busari bangkit, menutup pintu pelan, membawa damai ke dalam rumah. Tamat. Sahabat semuanya, terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Semoga kisah ini menanamkan sesuatu di hati kita. Jangan menilai manusia dari kulit luar, jangan memperjualbelikan kehormatan, dan ingat, yang membuat kita dihormati bukan sebab harta, melainkan cara kita menghormati. Kalau sahabat menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tekan suka, tinggalkan komentar,
bagikan kepada teman-teman, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.